Di sebuah pegunungan terpencil yang jarang tersentuh modernisasi, berdirilah sebuah padepokan Tao tua yang hampir terlupakan oleh dunia. Kabut turun setiap pagi, menyelimuti bangunan kayu yang sederhana namun kokoh oleh usia. Padepokan itu bukan tempat wisata, bukan pula tujuan ziarah terkenal. Namun di sanalah, selama puluhan tahun, Guru Chusin menjaga dan mewariskan ilmu pengobatan yang tak tercatat dalam buku kedokteran modern manapun. Guru Chusin dikenal sebagai Taois yang aneh. Ia pelit dalam urusan pribadi, namun tak pernah ragu meminta bayaran mahal pada orang kaya. Ironisnya, pada orang miskin, ia sering mengobati tanpa meminta apapun. Prinsip hidupnya sederhana, uang hanyalah alat, sedangkan nyawa manusia adalah tujuan. Suatu hari, ketenangan gunung itu pecah oleh suara mesin mobil mewah. Beberapa kendaraan hitam berhenti di kaki gunung. Dari salah satunya turun seorang wanita paruh baya dengan raut wajah lelah namun tegas. Dialah Nyonya Lu, istri dari ketua konglomerasi keluarga Lu, salah satu keluarga paling berpengaruh di kota. Di belakangnya berdiri seorang pemuda berusia 18 tahun dengan wajah tampan namun sorot mata penuh pembangkangan. Namanya Lu Xiao, pewaris tunggal keluarga Lu. Sejak kecil, hidup Lu Xiao selalu mudah. Apapun yang ia inginkan, tersedia. Apapun kesalahan yang ia buat, selalu ada orang yang membereskannya. Sekolah elit, pesta mewah, balapan liar, hingga perkelahian semuanya pernah ia jalani tanpa pernah benar-benar merasakan konsekuensi. Setelah berbagai skandal hampir menghancurkan reputasi keluarga, Nyonya Lu akhirnya mengambil keputusan ekstrem, mengirim putranya ke padepokan Tao yang bahkan tak memiliki sinyal ponsel. 2 bulan, tanpa pengawal, tanpa kartu kredit, tanpa kemewahan. Lu Xiao menolak. Ia berteriak, mengumpat, bahkan menendang batu di halaman padepokan. Namun, Guru Chusin hanya tersenyum tipis. Setelah menerima donasi besar yang ditinggalkan Nyonya Lu, ia menyegel perjanjian secara simbolis. Sejak saat itu, Lu Xiao tak bisa turun gunung sebelum waktu yang ditentukan. Hari-hari awal menjadi neraka bagi Lu Xiao. Ia dipaksa bangun sebelum matahari terbit, menyapu halaman, menimba air dari sumur tua, dan menyalin kitab medis kuno yang bahkan bahasanya sulit ia pahami. Tangannya yang biasa memegang setir mobil sport kini penuh lecet. Di tengah penderitaannya, muncul sosok yang paling sering memancing emosinya, Su Ye, gadis muda berwajah dingin dengan pakaian sederhana. Dialah murid perempuan Guru Chusin, sekaligus pengawas Lu Xiao. Su Ye jarang berbicara, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya tegas dan tak bisa dibantah. Bagi Lu Xiao, Su Ye hanyalah gadis desa sok pintar. Bagi Su Ye, Lu Xiao hanyalah anak kota manja yang tak tahu nilai hidup. Pertengkaran kecil menjadi rutinitas harian. Setiap pelanggaran Lu Xiao selalu berujung hukuman tambahan dari Su Ye. Namun perlahan tanpa disadari, Lu Xiao mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Su Ye meracik obat dengan penuh kehati-hatian. Caranya menyentuh pergelangan tangan pasien saat memeriksa nadi. Caranya menahan lelah tanpa pernah mengeluh. Su Ye sendiri menyimpan masa lalu yang sunyi. Ia ditemukan oleh Guru Chusin belasan tahun lalu di depan sebuah rumah sakit desa, sendirian, tanpa identitas. Sejak itu gunung menjadi rumahnya, dan ilmu pengobatan menjadi satu-satunya pegangan hidupnya. Perubahan besar dalam diri Lu Xiao terjadi ketika seorang kakek renta mendaki gunung dengan cucu yang sekarat di gendongannya. Semua dokter kota telah menyerah, bahkan Guru Chusin pun sempat ragu. Penyakit itu beresiko tinggi, satu kesalahan kecil bisa merenggut nyawa. Namun, Su Ye maju ke depan. Dengan suara tenang, ia meminta izin mencoba. Guru Chusin menatap muridnya lama sebelum akhirnya mengangguk. Di hadapan Lu Xiao, Su Ye melakukan teknik akupunktur tingkat tinggi. Jarum-jarum perak menembus titik-titik vital dengan presisi luar biasa. Berjam-jam kemudian, tangisan anak kecil memecah keheningan. Ia selamat. Kakek itu bersujud penuh haru. Lu Xiao berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa dunia tak selalu bisa diselesaikan dengan uang. Sejak hari itu, Lu Xiao berubah. Ia tak lagi membangkang tanpa alasan. Ia mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Meski masih sering mengeluh, hatinya perlahan terbuka. 2 bulan berlalu lebih cepat dari yang ia duga. Hari kepulangan tiba. Nyonya Lu datang menjemput dengan wajah terkejut melihat perubahan putranya. Sebelum turun gunung, Lu Xiao mengajak Su Ye ikut ke kota.
Ia menjanjikan fasilitas terbaik, masa depan cerah, dan kehidupan nyaman. Namun, Suye menolak. Ia memiliki tujuan lain, mencari orang tua kandungnya. Kota bukan tempat yang ia kenal, dan ia tak ingin bergantung pada siapapun. Takdir kembali mempertemukan mereka ketika Suye akhirnya turun gunung untuk pertama kalinya. Lu Xiao bersikeras menemaninya. Namun kebahagiaan singkat itu hancur ketika kabar buruk datang. Nenek Lu Xiao jatuh kritis. Nenek itu adalah satu-satunya anggota keluarga yang selalu membela Lu Xiao. Melihatnya terbaring tak berdaya, membuat Lu Xiao runtuh. Semua dokter ternama telah mencoba, namun gagal. Dalam keputusasaan, Lu Xiao teringat Suye. Ia memohon, bahkan berlutut. Namun, Suye terikat sumpah. Setelah turun gunung, ia dilarang menggunakan ilmunya tanpa izin guru. Melanggar berarti memutus hubungan guru-murid. Pertarungan batin terjadi dalam diri Suye. Di satu sisi, sumpah adalah segalanya. Di sisi lain, ada nyama yang bisa diselamatkan. Akhirnya, ia memilih mengikuti suara hatinya. Dengan resiko besar, Suye menggunakan teknik terlarang, 9 jarum pemutar takdir. Teknik yang hanya tercatat dalam kitab kuno dan belum pernah ia praktikkan sepenuhnya. Setiap tusukan jarum seperti pertaruhan, waktu terasa berhenti, hingga akhirnya monitor jantung menunjukkan stabilitas. Nenek Lu Xiao selamat. Kabar itu mengguncang dunia medis. Para profesor terkemuka datang, menyaksikan sendiri keajaiban itu. Namun bagi Suye, kebahagiaan itu dibayangi kesadaran bahwa ia harus kembali ke gunung dan menghadapi hukuman. Lu Xiao berdiri di sisinya. Ia memilih ikut menanggung konsekuensi. Ia bukan lagi anak manja yang lari dari masalah. Di akhir kisah, keluarga Lu membantu Suye mencari asal-usulnya. Guru Cusin, meski murka, akhirnya menerima muridnya kembali. Ia tahu muridnya telah memahami inti sejati dari ilmu, keberanian memilih kemanusiaan. Kabut kembali menyelimuti gunung, namun kini di balik kabut itu tumbuh harapan baru. Perjalanan mereka belum selesai, ia baru saja dimulai.